Ya, kalau kita lihat diri kita ini banyak maksiat dulu, hari ini kita kemudian datang musibah, yakinlah itu penebus dosa. Lamun tetap taat, ukuran lakan akil balik bajang sampai tetua arak musibah tu, yakinlah itu derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu dendek kadang ya kepedean. Nah aku teuji ni si Allah Taala, aku tetakan mah derajatku padahal dia noh jang musigi. Ya, dia noh ngaji pepe, aku teuji si Allah Taala sang derajatku gentetakan. Ya. Anda tidak diuji semeton. Kenapa? Lamun dengan sekolah beruk na teuji. Lamun dek dua sekolah dek degen teuji. Saya ngapun dek de sekolah. Apa semua orang diuji? Selapu dengan ujian natun saya sih teuji. Kan dengan sekolah teuji. Ya, lamun dek na sekolah terus apa arana mun turun ujian? Hah? Teguran ampu na sekolah mun dewah sekolah teuji malik pada tayak kelas kan begitu. Arak dengan sekolah ndek na teuji ndek nara makan na teuji pada tayak kelas. Arak dengan ndek wah ujian aku ya tayak diri kelas ada ndak ada dari kelas 1 2 3 SD 6 tahun ujian tok bilang tahun. Kenapa? Pada tayak kelas. Malik ujian SMP, ujian tadi ampo mau SMA, terus kuliah uji tok. Ya, ujian tok untuk apa? Mengetahui derajat Anda. Lagu lamun dek dua sekolah, apa ada uji? Maka jangan kepedean kita ini merasa diuji. Ya. Maka apa? Lihat diri kita. Lamun itu luwih dosa ukuran kurang taat, maka yakinlah musibah itu adalah apa? Adalah ampunan dosa Allah atas dosa kita masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, jemaah, tokoh agama, tokoh masyarakat, mami-mami tiang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya hadirin jemaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah bahwa malam ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan salah satu kewajiban kita, salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan duduk bermuzakarah, kita membaca hadis Nabi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah, mencurahkan barakah ridha dan inayah, mencurahkan rezeki hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa senantiasa tercurahkan atas junjungan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin insyaallah kita akhir dari bab kitab niki, maka insyaallah berikutnya kita ganti dengan kitab yang lain. Lagu ndek yang tentuang nanti yang pilihkan apa yang jadi gantinya. Namun mungkin insyaallah hataman kitab Tangkihul Qaul niki karena sudah kita bahas semua isi materi dalam beberapa fasal, mungkin adalah fasal yang terakhir untuk nike sebagai hataman. Nanti kita tutup untuk tebegibong zikir berdoa bersama agar lebih berkah dan kita mendapat manfaat tabarukan kepada ahlul kitab. Al-Babul Arba'un, bab yang ke-40 terakhir. Fi fadilatis sabri indal musibah, adalah keutamaan kita sabar ketika datangnya musibah. Jadi sabar niki merupakan fadilat yang paling besar ya di dalam Islam, bersandingan dengan kata syukur. Syukur itu nikmat juga yang paling besar, sabar juga nikmat yang paling besar.
Artinya dalam hidup niki kan selalu berpasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha ay kulluha mutazawijan, kata ulama tafsir. Maha suci Allah yang menjadikan segalanya berpasang-pasangan. Ada nikmat, ada ujian, ada musibah, ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada kecil, ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk. Senantiasa Allah jadikan berpasang-pasangan. Sampai mimma tumbitul ardu, sampai yang muncul dari bumi-bumi pun itu semuanya berpasangan. Daun-daun berpasangan, biji-bijian berpasangan, semuanya itu bagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kehidupan yang harus berpasangan adalah syukur dan sabar. Syukur dalam setiap nikmat, karena sejatinya pasti wah gente mau nikmat de nara genan de mau nikmat, ya de nara langanten de gen bersyukur bilang jelunu, ya pasti nikmat itu ada per detik buat kita. Hatta kita bernapas ini pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada celah untuk tidak bersyukur. Dia dekanggo ngenu-ngenu dek kuah mau nikmat. Apa nikmatku aku? Karena aku miskin-miskin diri. Unin mangan dek mau mangan. Unin betangkong dek nara, nunas payu. Unin lasi dia hidup doang itu sudah nikmat. Ya, maka tidak ada nikmat yang tidak kita boleh tidak syukuri. Artinya hidup kita ini adalah nikmat, pasti itu, pasti arak nikmat, dek narak dengan sendek narak nikmat. Kemudian pasti dengan niki mau musibah, pasti walanabluwannakum, pasti kita diuji, ya, diuji untuk mengetahui sejauh mana sabar kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat menguji kita, apakah kita tambah syukur, atau dengan ujian musibah menguji kita, apakah kita tambah sabar. Kalau nikmat tidak menjadi taat, berarti nikmat itu menjadi azab. Kalau musibah itu tidak menjadi sabar, maka musibah itu menjadi bala dan bencana atau azab Allah. Maka dia narak pilihan bagaimana mengelola nikmat jadi nikmat dengan syukur, bagaimana musibah mengelola musibah dengan sabar agar dia tetap menjadi nikmat. Sampai paling tinggi tingkatan sabar niki adalah sabar atas apa? Tinggi tingkatan syukur, karena syukur adalah dia tidak melihat musibah itu sebagai musibah, tapi dia tetap melihat musibah sebagai nikmat. Sayyidina Umar misalkan, ya ketika mendapat ujian dari Allah, ya maka dia tidak melihat ujian itu sebagai musibah, tapi dia melihat nikmat di balik musibah. Kalau tidak datang musibah ini, niscaya Allah tidak akan naikkan derajatku. Maka aku lihat dalam setiap musibah ada derajat, maka musibah aku syukuri. Aku lihat di dalam musibahku di situ ada ampunan, maka musibah itu aku syukuri. Aku lihat dalam musibah itu ada kafarat, tebusan atas dosa-dosaku, maka musibah aku syukuri. Ya munite nikmat doang dia tetap syukurin, apalagi musibah. Ya sahabat-sahabat imannya itu tidak lagi melihat musibah sebagai musibah. Lagu seriuangna musibahnya sebagai nikmat. Saya nggak menturun musibah kan imma untuk mengangkat derajat, imma untuk menghapus dosa, imma untuk meninggikan amaliyah kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Nah, itu yang kita lihat. Lemun itu fokus lek musibahnya, ya jelek-jeleknya saja. Lagu dia tahu lek belakang musibah ada nikmat. Maka qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang syakur. Syakurno adalah dengan singengat musibah sebagai nikmat. Sangat dia fokus lek musibahnya, lagu ia fokus di balik musibah. Ya, ukuranan dia tebang penyakit, sang dia tak ampunin si Allah Ta'ala. Ukuranan dia tebang musibah, dia netak derajat si Allah Ta'ala. Maka lihatlah musibah sebagai nikmat. Ya, nikmat. Angka kadang musibah doang, alhamdulillah lana.
ya mensida dendek mati semeton jari alhamdulillah dong tetempelen dengan itu makom syakur ya. Apa musibah itu? Musibah itu adalah dari kata asoba yusibu. Asoba membentuk kata sawab. Sawab niki artinya adalah benar. Benar. Kita sering ucapkan wallahu alam bis sawab. Sawab itu Allah yang mau tentang yang paling benar. Sawab ya. Berarti setiap yang menimpa kita itu pasti untuk kebenaran dan kebaikan buat kita. Kenapa? Karena dia datang dari Allah, musibah niki. Maka setiap musibah yang datang dari Allah niki pasti mendatangkan kebaikan. Dia narak musibah sih ndekne mendatangkan kebaikan. Ya pasti kena datang kebaikan asal kita bersabar. Itu asal katanya sawam. Asoba kemudian yusibu isobatan wa musibatan fahuwa musobun wa zaka masubun. Ya, yakni artinya adalah sesuatu yang menimpa berupa kebaikan-kebaikan. Artinya kita ditimpa musibah berarti Allah mendatangkan sesuatu yang baik melalui yang kita anggap tidak baik. Angka sebenarnya ya bagus doang, dia narak sendiri bagus pican Allah Taala niki. Hatta musibah karena dia datang untuk memberikan kita kebagusan atas sabar kita. Muntah sabar ngengat musibah berarti kan apa? Bagus hasilnya. Lamu ini tersabar ngengat musibah, maka musibah ya tetap sebagai musibah, mengecewakan toh. Ya, mengecewakan toh. Ya tersebut musibah. Apa saja bagian daripada musibah itu? Rasulullah mengatakan kullu ma yu'dzi qalbal mu'min fahuwa musibah. Apapun yang membuat hati orang yang beriman itu kecewa, dia nemai idap delik dalam hati tipak sesuatu itu, maka itu adalah musibah. Ya, dia nemai idap de ngelor, ya musibah. Ya, dia nemai idap de berdagang, ya musibah. Pokok apa dia nemai idap tanu ya musibah. Maka sesuatu yang tidak mai itu, ya sandarannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya kematian doang. Ya pang mati doang tu inna lillah, ndik mati ndik inna lillah. Ya terjengok si semeton jari inna lillahi masih sakit sili ya ndik kuman gen mati yunin. Pang inna lillah ngakulin silin terjengok si inna lillah. Padahal inna lillah itu adalah untuk mendatangkan sabar, bukan mendoakan dia mati. Ya. Supaya waktu Rasulullah tamu jauh dalam balik, Aisyah sedang merajut pakaian Nabi. Kemudian ketika masuk rumah Nabi, angin kencang berhembus dari luar. Tutfiul misbah, memadamkan lentera Nabi. Padam api niki, lampu niki isi angin kencang keras sini tamu Nabi. Ampun sini padam, Rasulullah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah bertanya, ya Rasulullah hadzal misbah. Ya Rasulullah ini kan sekedar dilu si mati. Maka dengan inna lillah yang pernah sugul bahasa Nabi, ya Aisyah tu kullu ma yu'zik fahuwa musibah. Setiap yang tidak enak buat orang yang beriman itulah musibah. Termasuk mati lampu ini denamai idap tu. Saya nggak napi petengan itu. Berarti apa? Inna lillah. Ya, ini mati dilu. Astagfirullah, ini napa dosa dilu? Ini astagfirullah, Allahu akbar. Ini cocok mati dilu no inna lillah lantu kedantok ya. Astagfirullah. Apa dosa kedantok? Tidak ada. Ya salah kaprah kadang. Ya. Belanggaran ya kadang. Ya pak kalau Allahu akbar. Allahu akbar sebut berarti milih belian malik sih belanggaran. Innalillah lindingan di ya salah tahun nulu. Ya lawan papah musibah alhamdulillah. Ya. Jadi setiap ungkapan yang tidak baik untuk kita itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah sabar hakikatnya. Maka dalam setiap ungkapan innalillah disitulah Allah mengatakan kita sabar, dan dengan sabar Allah datangkan kebaikan-kebaikan dalam setiap ujian atau musibah.
Nah niki si tersebut musibah, artinya gente pasti wah datengin si musibah, gente pasti wah datengin si ujian. Lagu Nabi, yakinlah di balik ujian itu ada nikmat yang tidak kita tahu apa rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, angka andek tekanggu meratap aniyah, andek tekanggu meratap ya gerutu atas musibah. Kadang yang gerumun apa ni lo sekene coba ndek lalu ngenu ngene ndek telanggar si motor dak kadang gerumun burung na telanggar ukuran dak kadang gerumun ini na burung telanggar ya tetap aja karena sudah terjadi. Kata Sayyidina Umar, engkau menggerutu, engkau tidak ridho atas kepergiannya, dia tidak akan balik lagi kok hidup dengan gerutunya situ. Ya, sudah mengeluh, sudah meratap, sudah tidak terima, geni hidup malik kira-kira dan si mati no. Lah lamun hidup malik jameli tenggerumun masih menemati, mun malik hidup lagu ya tetap mati masih kan, tetap aja mati. Ya. Tapi ketika ngerumun dia tetap mati, tapi engkau juga dapat laknat Allah, itu bahayanya. Tapi ketika engkau itu innalillah, engkau tidak mengeluh, engkau tidak ngerutu, dia memang tidak akan hidup lagi. Innalillah lan dia nagen hidup malik, tapi apa? Dia tidak hidup lagi memang, tapi engkau mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya si tepi itu nu yang dengerumun apa yang dah mau dengerumun lelah ada doang puputan lapah ngerumun. Selalu rawasin lapahan terus darah kelorang sayan ngamuk. Ya, berarti apa? Laknat tok. Sudahlah yang sudah terjadi dari musibah itu ya sabar, karena sabar kita tidak akan merubah keadaan, atau mengeluh kita tidak akan merubah keadaan, tapi minimal ada ridho atau azab di dalam keluh atau sabar kita. Wa fil hadis, dalam hadis, ma usiba abdun bi musibatin illa li dzambin lam yughfar illa biha au darajatan lam yakun yuballighuha illa biha. Lek sapa hadis tersebutang ma usiba abdun, tidaklah ditimpa siapa seorang hamba bi musibatin dengan suatu musibah illa li dzambin, kecuali karena dosa, lam yughfar yang tidak bisa diampunkan, illa biha kecuali dengan musibah itu, au darajatan atau dengan karena suatu darajat, lam yakun yuballighuha illa biha yang tidak bisa sampai derajat itu illa biha kecuali dengan musibah itu. Nah, leng Rasulullah kadang Allah mendatangkan musibah itu karena untuk menghapus dosa, yang dosa itu tidak bisa dihapuskan oleh Allah kecuali diturunkan musibah itu. Berarti apa? Musibah itu sebagai apa? Penghapus dosa kita. Kalau tidak diturunkan musibah itu, dia dagang tampunin insyaallah taala. Si apa? Si ukurannya beli lalu dosa. Makanya wah si ku ganti dosa desi lain dia doa sembahyang. Ya dia doa puasa, dia doa masjid nu. Tapi yang jadi musibah stroke wasida julu setahun. Misalkan, itu musibah. Ya, positif apa? Maka bisa jadi stroke Anda itu untuk menghapus dosa Anda dulu yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan stroke itu. Ya, maka dia putus asa dah kata stroke dia. Ya, tetaplah bersabar sang laik kepelik dosengku yelah si tetampun ke si Allah taala mun deku tersetrokang jemaah le kubur ku tersetrokang sang si malaikat ane beda pilih de tersetrokang si malaikat tu tersetrokang si Allah taala. Ya, mun malaikat jangan nyetrokang si de tepak-pakang si di kubur. Ya. Maka bisa jadi stroke itu mendatangkan ampunan Allah. Ketika Anda wafat pun Allah sudah tidak peduli dengan apa? Dengan dosa Anda. Ya, kenapa? Karena sudah ditimpalkan dengan musibah itu. Ya. Atau denara wah dosen do ukuran dosen denara itu pacu taat. Lagu maka tetap para musibah. Yakinlah dengan musibah itu Allah datangkan derajat untuk kita yang tidak bisa datang derajat itu kecuali dengan musibah itu. Ya, mun de pacu angka sida teu uji, lamun de maksiat berarti sida dibersihkan. Ya.
Kalau kita lihat diri kita ini banyak maksiat dulu, hari ini kita kemudian datang musibah, yakinlah itu penebus dosa. Lamun tetap taat, ukuran lakan akil balik bajang sampai tetua arak musibah tu, yakinlah itu derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu dendek kadang ya kepedean. Nah aku teuji di sisi Allah Taala, aku tetekan wah derajatku padahal dia noh jong mesigin. Ya, dia noh ngaji pepe, aku teuji si Allah Taala sang derajatku gentetekan. Ya. Anda tidak diuji semeton. Kenapa? Lamun dengan sekolah beruk na teuji. Lamun dek dua sekolah dek degen teuji. Saya ngapun dek de sekolah. Apa semua orang diuji? Selapu dengan ujian atun saya sih teuji. Kan dengan sekolah teuji. Ya, lamun dek na sekolah terus apa arena mun turun ujian? Hah? Teguran ampu na sekolah mun dewah sekolah teuji malik po de tayak kelas kan begitu. Arak dengan sekolah ndek na teuji ndek nara makan na teuji ampu de tayak kelas. Arak dengan ndek wah ujian aku ya tayak diri kelas. Ada ndak ada dari kelas 1 2 3 SD 6 tahun ujian tok bilang tahun. Kenapa? Ampu de tayak kelas. Malik ujian SMP, ujian tadi ampun mau SMA, terus kuliah uji tok. Ya, ujian tok untuk apa? Mengetahui derajat Anda. Lagu lamun dia dua sekolah, apa ada uji? Maka jangan kepedean kita ini merasa diuji. Ya. Maka apa? Lihat diri kita. Lamun itu luwih dosa ukuran kurang taat, maka yakinlah musibah itu adalah apa? Adalah ampunan dosa Allah atas dosa kita masa lalu. Kalau sudah taat, yakinlah musibah itu ujian untuk naik kelas. Nah, iya wasit indang iri itu. Berarti musibah saya ini ujiankah? Atau musibah saya ini ampunankah? Ya. Kalau dengan kita taat tetap diuji, berarti itu derajat. Lamun dengan maksiat kita diuji, berarti kita akan diampuni dosa. Mundi narak sama sekali ujian, dia nuah sembahyang, dia nuah jam masjid, ya selu doang hidup, dia nuah teuji, selu gaji lancar, ngupi ngerokok santai, maksiat jalan, ya itu lain. Itu berarti apa? Aneh, teuji deh lagu hidupnya tetap angel-angel saja, biasa-biasa saja. Itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj ini apa? Dia ente telengok si Allah. Orang ngombe-ngombe wah, ya ngombe-ngombe wah, hidup mati terserah. Lagu jemaah ingat tepak pakang doang. Ya, berarti hati-hati kita ini kalau tidak diuji. Dan dia paran iri itu, aku tekangan masih Allah Taala, beku teuji. Dakan dekku sembahyang aku tetap berkah. Ya, artinya apa? Anda itu sudah dilupakan oleh Allah. Di istidraj tinggal apa? Disusulkan azabnya, nikmatnya membuat lupa, musibahnya membuat dia pun lupa. Dek narak si tetebus, dek narak si tetayakang ujian. Ya. Maka apa? Maka hidupnya tanpa ujian. Milih dia hidup dia teuji. Milih. Ya. Kalau sudah hati-hati, makanya orang yang tidak pernah diuji maka hidupnya itu bermasalah hubungannya dengan Allah. Lagu lamun delui ujian girang dan dia narak kepeng susah nasi de teuji wan sudah tekangan sa Allah Taala ngombe jar beda. Nah, jadi lamun telai ujian kita dikangen oleh Allah. Lagu dia dengan yang ujian, ya Allah uji gamak kaji kemana ku teuji. Jangan. Sehingga Nabi mengatakan inna asyaddan nasi balaan minal anbiya summa yalunahum. Sungguhnya paling dahsyat ujiannya dari Allah itu adalah para nabi rasul. Nabi rasul ini paling dahsyat ujian. Sangat nabi ya keruan untuk menaikkan derajatnya. Ya summa yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Rasul ini paling banyak ujian. Sangat apa wah derajatnya penggitan. Nah jadi harus optimis melihat musibah.
bisa jadi itu tebusan dosa, bisa jadi itu derajat. Dan dia ngerumun. Wa fi riwayat Ibnu Abi Dunya, dalam sebuah riwayat Abi Dunya, ma asaba rajulan minal muslimin nukbatan fama fawqaha. Dek narak sebuah dengan mama minal muslimin dari orang Islam tertimpa nukbatan dalam satu duri, fama fawqaha, sampai apapun yang di atasnya, hatta syaukata, hatta hasyauka, sampai duri kecil, illa lihdai khaslatain, kecuali sabda Nabi karena dua keadaan. Imma ada kalanya liyaghfirallahu lahu ma minadz dzunub dzamban lam yakun yughfar lahu illa bimisli dzalik, ada kalanya tertusuk duri itu karena ada dosa yang Allah ingin hapuskan lewat tusukan duri. Tertusuk ke desi duri leka misalkan innalillah unin sang arak dosen de si nyangkut numbe jane sindembo tak ampunin isi kecuali dia tertusuk isi duri. Nah niku musibah duri. Lam yughfar lahu illa bimisli dzalik, tidak diampuni kecuali dengan tertusuk duri. Au yuballighu bihil karamah, karamatan lam yakun yuballighuha illa bimisli dzalik. Atau yang kedua, dia tertusuk duri bisa jadi untuk mendatangkan derajat yang tidak bisa sampai derajat itu kecuali dengan apa? Dengan tertusuk duri. No. Sampai ukuran paling kode wah tertusuk duri itu. Ya. Nah, itu bisa jadi ampunan Allah atau derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau misalkan side ke seru wah misalnya ngelor misalkan ngentong nasi ini le tenggorokan le embau sugul innalillah. Nah tidak terjadi side keserong itu ada nasi nyangkut di tenggorokan kecuali Allah inginkan Anda naik derajat atau ada dosa yang terhapuskan dengan makan itu. Ya, misalkan di kelilipan bemontor ala terset tamu was abea maten dengan masuknya terset itu ada dosa yang Allah ingin ampuni atau derajat yang Allah naikkan. Ya, teri side memontor misalkan prak lan innalillah dengan side jatuh dari motor ada dosa yang terampunkan, ada derajat yang dinaikkan. Berarti namun dia doa teruji yang dia nara dosa tak ampun ukuran dia nara derajat yang dinaikkan. Hatta syauka, hatta yang kecil-kecil sakit gigi ukuran ya alur wah sakit gigi dan dia berwat pepu saya nggak napi pelik gati pahalun ya astagfirullah ini ya nyempat kada kurang ajar apa jakakan kubru komak ini saya selapu sebut angka apa tidak ada dosa yang terampun ya angka zaman Rasulullah sahabat diambeyan mele doa yang si Rasulullah doa yang gama itu ampute mau ibadah pacu nih dia terbawa ini tokol zikir isinya Rasul apa sakit tiang ambeyan nih ya Rasulullah dia terkuat tokol. Nah lagu lamun ku doa yang laun engkah dia tampunin dosa de engkah dia taikang derajat si de yuk makat nengenu ya iya wah si taikang derajat de si Allah Ta'ala si penyakit nu laun ku doa yang si de burung ditangkat derajat de burung tampun dosa wah burung wah ku sakit tu harian no bani si de nah anggi yang munda setrok halur wah ya Allah rombo ya Allah semakin diampunkan dosa kita ya. Ya, jadi itu pandangan iman memandang musibah, bukan memandangnya sebagai sesuatu yang tidak baik, tapi di situ kelihatan ujian sebagai nikmat, ujian meninggikan derajat. Abu Darda, ndara lain wah endang, ya Allah ini miskinan, ya Allah tiang endang miskinan, enggak mak kaji ya Allah, dendek sugih-sugihang tiang. Ya Allah, beng tiang penyakit, ya Allah parahang penyakit tiang, ya Allah dan dia sehat-sehat. Ya Allah aruan mati tiang, ya Allah kemudian tiang mati. Aneh bani sudah bedungan. Tiang ijazah langsung udah jari wali wahnu. Bani teketuan si de lain-lain dong si de bedu Abu Darda uni. Maka dengan dang miskin lah dia tahu di balik kemiskinan itu apa? Jauh dari kesombongan,
Karena dengan miskin aku sabar, maka aku lihat derajat dan ampunan dalam kemiskinan. Kenapa aku minta penyakit? Karena dalam penyakit itu ada ampunan, ada derajat Allah. Seandainya tidak ada penyakit, maka tidak ada yang terampuni, tidak ada yang naik derajatnya. Angka aku meletuh derajat terus isi penyakit. Kenapa engkau ingin mati? Lah, ini berdait lemun dia teman mati sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Aneh, bau udah berdait le dunia. Jadi ini mati dulu angka, baru tu mau berdaitkan Allah Taala. Nah itulah doanya. Saking apa kerinduannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti dia jadi dia berdoa ngono. Nanti kan itu doa temele sugih ya doa. Sugih ya Allah, jauh rezeki saya di langit turunan ya Allah, lek bumi sugulang ya Allah, lek laut muncratang ya Allah, mun jauh rapetang ya Allah, si rapet luiang ya Allah, mun kedi rombo ya Allah, lah keserakan. Nanti ya kasih dia berdoa salat Tuhan. Ya. Apa Rasulullah minta begitu? Ndi, Rasulullah itu tidak pernah minta begitu. Ya mustahil kalau Rasulullah minta begitu. Wang dia nengendang doang gunung Uhud netep ya jari emas ukuran tetawar. Si Rasulullah, ya Rasulullah, sida tetanja si Allah Taala gunung Uhud jari emas. Tiba sida melihatun de. Aro sida lain-lain doang. Ukuran aku tetu tebayang ku bayi tara seragam wah kadu sedekah tiba sida pade selebih napa ndek ku perlu. Coba sida jari emas no gunung Renjani melek rombo ya Allah. Itu kualitas iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan as-salatu wassalam, qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-sabru al-kamil alladhi yatafarra'u minhu al-ajrul jazil inda sadamatil ula. Sabar yang benar ketika itu mendatangkan pahala yang besar. Apa pahala sabar? Pahala sabar niki ndek mbok tereken. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dengan sabar pahalanya ndek nebau tereken isi rekenan. Saking napi, saking wah seluik-luik sempurnanya sebanyak-banyaknya. Nah lagu sabar si berembe niling Nabi indas sadamatil ula. Sabar yang mendatangkan kebagusan yang paling tinggi adalah ketika musibah datang pertama kali. Artinya napi lamun teberuk terdatang musibah nu, apakah respon kita langsung innalillah atau bares innalillah nesin wah tebuk cup-cupang si batur. Ya, misalkan anu mati semeton, ngamuk dulu. Datang Pak Abdullah, sabar ya, sabar, ampunin dosen di derajat. Oh, sabar, sabar. Lagu ngone, wah nenggerumut. Itu sabar atau tidak? Itu namanya semi sabar, sepelang mau. Ya, kenapa? Karena setelah dielus sama Pak Abdullah misal, kemudian teluskan kan dinarah sabar, yang gurmun diri, ya palang diri ukuran ingat Malik ya palang diri. Datang Pak Haji Abdullah, sabar, itu ujian, tempatnya di surga, situ dapat salah Allah. Iya unin bro sabar. Nah, lagu wah telan. Berarti sabar itu ketika apa? Ketika datang musibah langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tegar hatinya, tidak ngerumun, dia kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Niki sabar paling tingkat tinggi. Ya telat innalillahi, nah kena belanggaran pok nyumpang dulu, setan kurang ajar, innalillahi. Ya kembali telu tahu innalillahi. Ya seharusnya innalillahi itu muqaddimahnya. Lawan gerumun kemudian nanti misalkan telanggar pung innalillah Quran ajar. Nah itu sabar tuh, sabar sepelang somasi ya. Ketika seorang wanita menangis di depan kubur ibunya karena meninggal ibunya, Rasulullah lewat ya, sambil wah gerumun nangis dengan niki. Rasulullah mendengar dia menangis dan meratap. Rasulullah mengatakan isbiri, sabar. Nimbal wah ini dia ingat bahwa itu Rasulullah sambil nangis.
sida cekat dengan sabar-sabar dek tahu ini nentembilina sabar doang suruh tebilin si Rasulullah tebilin awal tebilin wah jauh pun tangga Rasulullah kejarna Rasulullah nggih tiang sabar wah Rasulullah wah telat telat yang pernah muncul hadis niki as-sabru inda sadamatil ula ngone suku badak sidi baru ada sabar mun ke jawah liwat artinya sabar itu teruji ketika kita awal musibah angka misalkan baru temu musibah langsung wah innalillah itu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya ngelihat dalam hadis qudsi separuh tersebutang si Allah inni usibaka bi musibatin sesungguhnya saya menurunkan musibah untukmu li'an asma'a sautakal awal aku ingin mendengar suaramu yang pertama kali muncul dari musibah itu apakah ikhlas atau caci maki ya iya sina melihat si Allah taala teringat jeluk suaranya ya misalkan ceket ngajang misalkan dari ustaz tapi tuan guru misalnya ya ceket ngajang nak ya teuji apa jalan pertama misalkan terlanggar tuan guru si teras si cidomo kurang ajar cidomo berarti apa berarti Allah tidak suka ungkapan pertamanya ungkapan pertama itulah yang Allah perhatikan itu menunjukkan kesabaran kita angka apa jak sindik main innalillah wa ya entong giginde misalkan isi kerupuk innalillah ya dendek julung gerumun si kerupuk ya artinya ucapan kita inda sabadatil ula ketika musibah itu datang pertama si disusul langsung dengan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wa qala alaihi salatu wassalam law kana sabru rajulan lakana rajulan karima seandainya leng Rasulullah ya sabar niki teumpama yang isi dengan mame si hidup niscaya dengan mame si hidup dalam sabar niki genejari dengan mame si paling mulia si paling istimewa si paling dekat tipe Allah Subhanahu wa taala lamun teumpamaang dengan sabar ni dengan mame begelenokan wah dengan ngemilih dengan nin selapun saya nggak napi si gagah nu si mulia nu si hebat ya dan seandainya pun sebaliknya ya marah itu diumpamakan seperti laki-laki niscaya orang tidak akan pernah mau mendekati kepada laki-laki itu nah sabar niki sebaliknya niscaya orang itu akan menjadi mulia keadaan idza ahabballahu abdan ibtalahu bibalain la dawa alahu separuh kata Nabi SAW apabila Allah mencintai hambanya ibtalahu ay Allah uji dia bibalain dengan ujian la dawa alahu yang bisa jadi tidak ada obat yang dia gunakan untuk mengobatinya nah jadi supuk tanda Allah Subhanahu wa taala cinta tipa hamba nu bisa jadi tebenglah ya penyakit nu di narawatna ya narawatna lagu penyakit berdasarkan apa taat ini misalkan penyakit aid misalkan ya lelah bezina ya lelah bezina kan darawatna itu bukan cinta Allah itu ya, itu azab Allah lagu menjadi pacu jauh mesigit pacu taat ibadah kemudian sudah diberikan ujian obat penyakit yang belum ada obatnya maka yakinlah itu cinta Allah Subhanahu wa taala ya angka dendek pesimis wah ngombe sakit teu ndek narawatna atau arawatna maka di situ adalah cinta Allah Subhanahu wa taala fa in sabara ketika dia sabar ijtabahu maka Allah akan milihnya au ikhtarahu maka Allah akan memilihnya wa in radiya dan ketika dia ridho istafahu maka Allah akan jadikan dia kekasihnya jadi dengan penyakit yang tidak ada obatnya itu dia ridho maka Allah akan memilihnya sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala nah niki lagu lamun dia ridho aja jari ya musuh Allah Subhanahu wa taala saya nggak napi saya nggak ini ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala saya nggak hidup teniki kita menjalani kehendak takdir Allah Subhanahu wa taala
maka semuanya harus disikapi dengan ridho. Nikmat ridho, musibah ridho. Iyalah in radiya falahu ridho, in sakhita falahus sukhtu. Sutang sedikit. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sabru wasiyatun min wasaya Allah Ta'ala fi ardihi, man hafazaha naja wa man dayya'aha halaka. Nabi SAW bersabda, sabar itu merupakan wasiat dari wasiat-wasiat Allah di bumi buat makhluknya. Jadi wasiat Allah si khusus lek bumi niki adalah sabar, ya. Sabar berarti apa? Bumi yang kita tempati ini bagian daripada musibah. Sayang apa ya jari wasiat Allah Ta'ala, pokok kusiatan ante bumi untuk apa? Sabar. Artinya semua kita diwajibkan untuk sabar muntelik bumi. Lamun dohalik kubur dalam perut bumi, berarti kan engkau wasiat sabar nu, berarti tinggal mendapati apa yang sudah dia dapatkan dengan sabarnya di dunia. Ya, lagu lamun masih hidup, maka bumi ini diwasiatkan oleh Allah untuk mendatangkan kesabaran. Sabarlah beli-beli. Man hafadhaha, siapa yang menjaga wasiat, artinya saya jaga sabarnya di bumi, naja minal itab, maka Allah selamatkan dia dari bencana-bencana yang lain. Artinya lek bumi ini kita musibah, maka dengan kita sabar maka selamatlah kita dari tempat musibah niki. Wa man dayya'aha, lagu saya nyiang yang amanah itu, artinya lamun dekna sabar lek bumi yang sementara bumi ini adalah wasiat Allah untuk sabar, maka halaka, dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tebinasang kesi Allah Ta'ala. Lamun dek tu ini ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada pilihan kecuali luwek-luwek sabar. Disitulah ada derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala ila Musa bin Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabda Nabi mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran alaihi wassalam, ya Musa, man lam yarda biqada'i, Musa, saya ndak ridho tetap qada'ku, walam yasbir ala balai, dia tidak sabar atas ujianku, walam yashkur ala na'mai, dan dia tidak bersyukur atas nikmatku, fal yakhruj min baini yadayya ardi wa samai wal yatul broban siwaya. Kalau dia tidak ridho atas ujianku, dia tidak syukur atas nikmatku, maka kata Allah terhadap Musa, dia cari Tuhan selain aku dan dia cari bumi selain bumiku. Pertanyaannya, arah ndek bumi selain bumi Allah? Arah. Pertanyaannya, adakah Tuhan selain Allah? Ndek nara, berarti ndek nara pilihan. Ku sabari, ku syukur, ya udah. Kenapa? Lamun ndek demele sabar, pitu wah bumi selain bumi Allah. Beto nara ndek bumi Allah. Mun ndek de syukur, pitu wah Tuhan selain Allah. Ndek nara pun ya terang dengan sembah dan ini api dan ini ya hanya Allah. Berarti apa? Tidak ada pilihan kecuali side sabar dan syukur atas nikmat dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Nah nikilah jamaah tentang pentingnya kita menjaga kesabaran dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tekican tersehat, syukur dan sabar, dan dimuliakan kehidupan kita fid din wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. Sebelum tertutup arah pertanyaan, silakan. Fadhal. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini termasuk orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Amin. Yang pertama, penempatan bahasa yang tadi Pak Tuan Guru sampaikan itu ternyata kita banyak salah kaprah cara penyebutan penempatannya. Masya Allah, baru yang tahu juga. Nah, terus yang kedua, masalah tentang kesabaran ini betul-betul saya diuji sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini alhamdulillah Allah telah membalas dengan sendirinya. Istiqomahnya alhamdulillah saya dapat berjamaah itu aja.
Mungkin selebihnya mungkin ada di antara jamaah-jamaah yang dapat, mungkin seperti saya. Itu pertanyaan yang apa namanya? Masalah penempatan salah kaprah itu, Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru yang Tiang muliakan, yang ingin Tiang tanyakan adalah salah satu di antara hakul muslim alal muslim, yakni ketika kita diundang maka wajib, selama tidak ada uzur secara syar'i, wajib untuk datang. Apakah gugur kewajiban itu sekedar hanya datang saja, atau kita mengikuti artinya hajat yang dihajatkan oleh sahibul hajat? Misalnya tundang tersikir kadang Pak Tuan Guru niki lagu luean batur sadatang undek nesikir litung raos, sehingga apakah ini menggugurkan kewajiban hakul muslim ala muslim itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak-enak arak ibu-ibu. Cukup? Wah, nah, dah. Fadhal. Bismillah, bismillah. Salam. Ya, baik. Sudah ya. Arak nula ibu-ibu. Ya, terakhir masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terkadang maraniki Pak Tuan Guru sering belajar sabar, tapi saking murkan sebagai ibu, kadang apakah baun tercabut doa niki sabah murkan niki doa anak saking murkan silih kan Pak Tuan Guru? Oh iya ya, nggih ngerti ya teh. Nggih. Ngeralat doa silih tipak kana. Mudahan terbi rebak misalkan. Teralat onde ya Allah burong misalkan. Ah baras jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meralat doa terhadap anak. Jadi si pertama ke Malik. Oh nggih, nggih. Apa bro? Iya, jadi penempatan salah kaprah kadang dalam mengucapkan beberapa kalimat-kalimat thayyibah. Ya, di Al-Quran tersebut wal kalimatut thayyibatu ya khairum min mal, ya. Kalimat thayyibah artinya kalimat-kalimat si bagus si ucapan niki adalah jauh lebih baik dari harta yang kita kumpulkan. Apa kalimat thayyibah yang dimaksud itu? Pertama adalah la ilaha illallah. Berarti semakin banyak kalimat la ilaha illallah, berarti semakin banyak fadilat kemuliaan yang Allah berikan untuk kita.
Kemudian apa kalimatut thayyibah itu? Diantaranya ketika memulai sesuatu dengan bismillah, niki ibtida, apa jangan tembik bismillah. Nah, itu posisinya. Kemudian ketika mendapat nikmat atau mengakhiri sesuatu dengan alhamdulillah, itu posisinya. Kemudian ketika mendapatkan dosa atau melakukan dosa, astaghfirullah, itu posisinya. Ketika dia tidak mampu melakukan sesuatu yang ia mau lakukan tapi tidak ada kemampuan, maka terucap la haula wala quwata illa billah. Ketika dia melihat keajaiban, melihat tanda-tanda keagungan Allah, terucap subhanallah masya Allah, ya subhanallah masya Allah. Nah, sini mau musibah barulah terucap innalillah. Ini disebut dengan kalimatut thayyibah, kalimat si teucapan ketika datangnya suatu ujian kepada kita, yakni innalillah. Jadi dendek untuk dapat musibah astagfirullah, kadang kan dia narak dosa tu sinte nggawe anu niki sinte mau musibah niki, justru di situ kita kembalikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak salah kaprah. Bolehkah salah kaprah? Tidak boleh, namanya salah ya tetap salah. Artinya apa? Hilangkan kesalahan di dalam kaprah menjadi benar kaprah gitu. Dia salah kaprah jadi betul kaprah, artinya sesuai pada tempatnya. Ini wallahu alam. Kemudian apakah kita mendatangi undangan itu wajib? Wajib kalau tidak ada uzur syar'i yang menuntut kita untuk tidak datang. Misalkan sudah punya dua undangan, maka tidak mungkin mendatangi dua-duanya, tapi harus mendatangi salah satu. Ngombentan pilih yang al-ula fal-ula, yang pertama dahulukan daripada yang kedua. Lagu itu kan pilih terkadang si sugih pejulukan jasa miskin beli lui andulam. Ya, dende jadi ula fal ula, yang pertama dahulukan, dakan miskin. Lagu itu kadang dakan bejulu, sugihan kemudian ye wahnu afdola nun kembe. Belian berkat nun. Nah, kemudian apakah ketika wajib datang sekedar datang atau tidak sesuai dengan hajat yang mengundang? Dia mungkin terundang kalau tidak ada hajat. Mundet tokol-tokol doang sih dengur ya. Gerumun tuan rumah ya ketik ngumbi uni ini syukur be kundang uni mengketik-ketik ngeni dendek bete taundang. Nah, itulah namanya sahibul hajat. Dia punya hajat. Apa hajatnya? Minta doa. Ni luah tau necegleh ngerawas doang pas dulang doang tuh nemangan terus pa besoh yu bejululi. Itu zalim, dosa, bisa jadi haram makanan itu dia makan. Ya, kenapa? Karena sahibul hajat tidak berhajat untuk dia duduk atau ngerumpi, tapi sahibul hajat minta dia berdoa. Laun hingga zikir doa pun dengan ngerumpi. Ni di man-man lawah doang tahu yang pun milih luah kadang ni wah tahu ni wah pun mau ngerawas juga. Dosa itu. Ya, dosa. Apa artinya Anda diundang tanpa menyelesaikan hajat saudara? Yang jadi syahid dalam wajibnya undangan adalah qadaul hajah, menyelesaikan hajat dengan si ngundang. Kenapa dia jadi dosa kalau kita tidak datang? Karena Anda mengecewakan orang yang punya hajat. Nah, niki itu dalilnya. Jadi wallahu alam. Kemudian saya belum. Jadi kita menjas kadang menganggap orang itu kalau dia dapat ujian musibah si delwe dosen ni periri yang kairi, ya. Bolehkah kita menjas orang itu banyak dosa? Secara hakikat tidak boleh. Apalagi niat kita untuk menjatuhkan, untuk menghina, untuk melecehkan orang, itu dosa besar. Ya, apalagi julun dengan rame tahu no, lu dosa nanti lai wahna bait sandal ku lai masjid ya sempurna tersetrokang ti tahu sekampung, itu dosanya papu baluk besar. Kenapa? Karena dia menghinakan orang di hadapan orang banyak, sementara Allah menutup aibnya. Kenapa Anda membuka aibnya orang? Dan kanggo
Yang pun benci si Allah Ta'ala bahaya gibah. Saya ingat Nabi, Allah sudah as-satir, menutup aib hambanya. Kenapa kita membuka aib yang sudah Allah tutup? Yang pun dosa belik siaran begibah. Ya, maka kalau ada tendensi niatnya untuk menjatuhkan orang lain dengan menyebutkan dosa-dosanya, ini termasuk ghibah yang disengaja untuk melecehkan orang lain. Maka kata Rasulullah, dia termasuk faqad adzaitum lahu, maka sungguh engkau telah menyakiti dia. Ya. Lagu ja lamun temele menyadarkan dia, mengingatkan dia atas dosa-dosanya masa lalu, itu bagus. Tapi perlu adab. Nabi mengatakan al-mu'min mir'atun alal mu'min. Seorang mukmin itu adalah menjadi cermin buat orang lain, saudaranya sendiri. Cermin itu bagaimana? Antara Anda dengan Anda itu cukup berada di cermin itu. Seolah-olah orang lain tidak ada di cermin itu. Ketika engkau kasih tahu dia, seolah-olah engkau berbisik ke cermin itu, dendek ngenuang kak. Bagus-bagus si beramal begawian pun ndik uji lalu si Allah Ta'ala. Itu bagus. Dia tidak terhina, justru dia merasa tersanjung dan diberikan peringatan agar meninggalkan dosa-dosanya. Itu bagus. Maka harus kita klasifikasi. Kalau niat Anda menghinakan, kalau Anda sebut aib orang dengan dosa-dosanya, maka itu berbalik menjadi dosa buat Anda. Tapi kalau semata-mata watawasau bil haq watawasau bis sabr, dengan tidak memalukan orang, maka itu bagian daripada amal jariah yang paling bagus. Wallahu a'lam. Niki. Kemudian Pak Dole. Oh, musibah yang terbaik itu kan musibah nu ora telu ndi, sabar nu ora telu, sabar ala taat, sabar atas taat, sabar atas meninggalkan maksiat, sabar atas ujian. Besi paling afdol, selapun afdol. Saya ingat Nabi, semua ini akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa Anda disebut sabar dalam meninggalkan maksiat kalau Anda tidak sabar untuk taat. Berarti kalau sudah tahu meninggalkan maksiat, ya berarti Anda tidak taat, ya tidak sabar juga. Kenapa? Karena Anda bisa meninggalkan maksiat, otomatis Anda harus bisa melakukan taat. Kalau Anda bisa melakukan taat, bisa meninggalkan maksiat, berarti Anda pun harus bisa sabar di dalam ujian. Kalau Anda bisa sabar dalam ujian, tidak bisa sabar atas maksiat, berarti tetap maksiat, ya enggak taat juga, enggak sabar juga. Berarti apa? 3 sabar ini harus ada dalam diri kita. Saat kita meninggalkan maksiat, itulah sabar atas maksiat. Dengan waktu yang bersamaan, bilin de maksiat nu sudah datang taat, secara bersamaan sudah dapat 2 sabar. Sabar meninggalkan maksiat, sabar datang ke taat. Ketika Anda datang ke taat pada Allah, nanti ada ujian di tengah sholat Anda. Misalkan Anda tidak khusyuk, maka Anda sabar dengan itu. Maka dalam satu amal taat sudah mengumpulkan tiga sabar. Nah niki, dan bu terpisah. Kalau seandainya dipisah, Anda akan kehilangan sabar-sabar yang lain. Maka tidak boleh. Maka kaitannya dengan Pak Haji tadi, maka sebauh mana batasan sabar, enggak ndek narak batas sabar. Saya nggak napi ndek kanggu terpisah satu sabar dengan yang lain. Ini tetempel yang 3 kali sabar, 2 sabar, 3 sabar. Amok nan arak masih batas sabar. Berarti ndek sabar. Iya. Nah, alur ada tetempel yang 4 kali, pebayang be. Lagu dendek kendok nangkis ke sekali kena sabar nih, sabar bukan sedeperot itu. Ya. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Surat Al-Imran ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu. 3 kalimatnya itu. Isbiru sabar, sobiru tetap sabar, warobitu istiqomah sabar. Berarti apa? Ndek narak tutup sabar-sabar. Ya. Kemudian yang terakhir,
bolehkah kita meralat doa yang bolehkah kita meralat doa yang kita sudah doakan, ante kurang ajar, ante kana kok mudahan belanggaran barastin, oh burung wah ya Allah dedek belanggaran ya ampun anu dong selamat dong, kanggo teralat kanggo ya kanggo lagu dendek nunggu kejadian, munah kejadian po deralat burung wah belanggaran burung ya Allah ke wah belanggaran. Artinya segera ralat, segera ralat. Dalam Al-Quran tersebutang wa yadul insan bisyarri du'aahu bil khair. Manusia kadang berdoa dengan keburukan tapi dia ganti dengan kebaikan, itu boleh. Kenapa muncul doa keburukan? Karena itu didatangkan oleh syahwat, emosi. Temunah sadar laun, ya Allah bagus wah burung lengi-lengi. Nah, jadi kalau sudah terjadi maka doa kita tidak merubah apapun. Tapi sebelum itu terjadi, mintalah agar yang tadi kita minta terjadi agar tidak terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian berdoa tahad yang Al-Fatihah endah niki tipa jamaah siwah nyumbang-nyumbang di nyumbang tipa niki dulang hidangan setiap pengajian, arak kopi, arak teh, arak susu kopi apa nah nuah serbat nuh ya semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan. Allah berikan kesehatan keafiatan, dimudahkan pintu rezekinya dan dijadikan keturunannya soleh solehah dan diselamatkan fid dunya dunia akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian khusus untuk kita sekalian yang istiqomah mengaji kitab Tangkil Qaul niki dari awal sampai akhir, semoga kita mendapat barakahnya, kemudian kita ilmu yang manfaat, diridhai oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan kita semuanya hamba-hamba Allah yang salihin, faizin, muflihin, ulamaul amilin fid dunya akhirah. Al-Fatihah. Lupa nih pertanyaan netizen. Baca segede ini kecewa netizen lawan. Netizen Nirsana Channel singkat-singkat. Bagaimana hukum bermain TikTok dalam syariat Islam? TikTok coba ada petel kamus bahasa Arab. Kamus bahasa Arab itu ada istilah tik dengan tok, itu artinya kadu tok kan kof tok. Ya, itu artinya apa? Jahiliyah, bodoh. Nah, jadi dengan sifat TikTok itu sungguh artinya ya bodoh. Apa yang ngegal-ngegal layar dah. Itu menunjukkan apa? Kebodohan mereka. Bodohan. Parah nih dengan teman-teman. Nah, kan di narak mau ya teman-teman biasa ada apa nyanyi ngene-ngene. Ya, berdeman so dengan memantu. Lagu mafi faedah. Ya, jadi itu adalah kebodohan yang tidak boleh kita lakukan. Haram hukumnya, apalagi sampai mengumbar-umbar aurat, membuka aurat atau membuka aib orang lain, membicarakan orang lain, ya, atau hanya sekedar kajuman dan kajuman kan di sini tuh. Sinden dia iya jadi iya tuh. Nah, ya, jadi hukumnya adalah haram, tidak boleh. Kalau memang TikTok itu mendatangkan manfaat, misalkan isinya adalah pengajian, kan ajak pengajian TikTok di pengajian tiang pun TikTokan misalkan tono jadi pengajian bagus sangat napi jadi dakwah. Tapi kalau keluar dari Quran dan hadis artinya tidak ada konten isi dakwahnya, ya maka itu haram. Kalau dia memang ada kan luwe kadang ayat Al-Quran baca nih buat mengingatkan kematian, itu bagus sebagai tazkirah pengingat tentang Allah Subhanahu wa taala. Lagu mun me itu lupa aja nah mun kajuman ye wah termasuk itu berdosa haram, termasuk berdosa itu si mantu ya, apalagi sampai nge-like kunin lah patoh wah dosa nu kan si benyanyi ya ini wahana haram like na ya malik, berarti saya ridho seolah-olah kan saya ridho dengan itu dende wah nah munde mantu siara
tayangan islaminya ya silahkan, mun de like bagus, lagu lamun nih lawan artis-artis ndek betangkong iya demen ngengat ngigel-ngigel pok like kon terus like apa ya like si inges nah ini haram. Kemudian bagaimana hukumnya menahan buang kentut ketika sholat? Wajib tenahan tut dalam sholat selama kita mampu. Ya lagu lamun jangan dia mampu sugulang wah ya sugulang lagu dan dia beli ya dia beli sekedar ngiusang sekedar pas nah sugul kayak lagu ya dia ya tepu tono ya ampun itu ani ya, jangan ya. Jadi termasuk sudah zolim terhadap orang lain kalau sudah diem. Kenapa? Karena ambunya diambu orang lain. Jadi lamun dawah melengentut sugulah julu udah kali luah to do bretangnya nah beli wah to. Nah jadi kalau kita masih bisa menahan wajib ditahan, tapi kalau sudah tidak bisa ditahan wajib dibuang. Sedekah ke fakir miskin atau ke masjid, tetap sedekah niki al awla ke fakir miskin. Sehingga di dalam Al-Qur'an tersebutang niki mesti ya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ini urutannya kan, urutannya di nara tersebut masjid karena memang masjid nu dia nolak tersedekahin. Ya rumah Allah ke ada sedekahin. Ya Allah yang sugih kok maka tersedekahin. Ya nu dengan miskin tersedekahin. Nih tetangga nih lah masjid dia mau mangan masjid tahu mau mang saldo kas 700 juta demen nu dia mau mangan nah berdosa sih dia jadi takmir masjid ya si pelit aneh betul ya. Apalagi ini sering yang sampaikan, apalagi niat yang nyumbang itu bukan nyumbang untuk Allah tapi dia untuk pembangunan masjid, maka haram dia dijatuhkan ke bank. Kenapa amal orang tidak jalan ya? Amal orang saya ngadu bang tepuk tangan nih ke bang sede bunga uni sedekahin isi karpet dan seterusnya, apa iya itu berkah ya? Sementara memakmurkan masjid itu lebih wajib ketimbang kita memberi dia ke bank. Ya innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang man amana billah, beriman pada Allah. Jadi jangan hanya kita itu ingin memakmurkan masjid, tapi masjid pun harus menjadi pemakmur buat jamaahnya. Ya. Kalau ditanya, bolehkah kita menggunakan uang masjid untuk sekedar kopi, untuk sekedar kita makan, halalan thayyibah. Ya, baik. Kenapa? Disitulah cara Allah memakmurkan masjid agar apa? Orang tidak kabur meninggalkan masjid. Kenapa hari ini masjid itu ditinggal oleh umat? Karena deman-man dengan tamu luah wah tulisan netunu dilarang tidur di dalam masjid tunin aroborong wahuni. Ya. Deman-man lah tulis netunu tidak boleh membawa anak uni dengan liwat jauh anak borong jam masjid. Seharusnya apa? Masjid itu menjadi sumber pemakmur daripada umat. Iya jadi amal jariah itu dende ya sampai berjuta-juta si tabung lek bang. Saya kendal bang kendal umat kiri ngingi. Ya. Jadi lamun pengurus masjid pelit dosa. Tanggung dosa. Beli wah apa kebutuhan masjid ya, apalagi tipe tuan guru beng luwe dia terpromosi memang hak begitu ya. Aneh papa artis jak datang puluhan juta beng mentuan guru jak astagfirullah. Ini sasindir kita, jangan begitu terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Sudah cek semua kitab Fathul Bari ya Fathul Mu'in itu mengatakan, ulama sepakat mengatakan kalau masjid itu biasa mengundang orang untuk makan dan hanya untuk ngopi, untuk hal-hal yang memakmurkan masjid, itu halalan thayyibah dan disunahkan ya. Tapi kalau dia justru berbalik dari pembangunan yang seharusnya dihajatkan oleh penyumbang itu membangun, dia tidak sumbang, dia tidak bangun, dia serah ke bank, Anda tanggung dosanya. Kenapa amal orang tidak jalan jemaah? Nah belum jalan. Bagus pertanyaan yang season.
sangke harap perubahan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji'al ma'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا وذرياتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك علوما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بختم الكتاب أن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة محنة نبوس وضير إنك ولي كل خير موت كل سائل يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا نسنا موفقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر